Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Hudan Eka Rosyadi di channel Dosen Kita Semua. Nah, hari ini kita mulai masuk ke topik pembahasan baru ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas perihal color correction dan color grading, di mana nanti kita akan memanfaatkan fitur Lumetri pada Adobe Premiere Pro. Penasaran kan bagaimana caranya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan apabila video-video saya nanti ke depannya bermanfaat bagi kalian semua, bisa kalian share ke teman-teman kalian semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai Lumetri Color gitu ya. Nah, Lumetri Color ini berfungsi untuk melakukan pewarnaan pada footage kita. Nah, di sini kita bisa melakukan color correction dan color grading. Nah, tapi sebelumnya, apakah kalian tahu perbedaan antara color correction dan color grading? Nah, kalau color correction itu adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada footage kita. Semisal pencahayaan yang terlalu tinggi gitu ya, terlalu terang atau mungkin terlalu gelap gitu ya. Kemudian white balance yang buruk dan yang lain-lain. Di sini kita ingin memperbaikinya agar footage kita terlihat lebih natural. Otomatis pencahayaan warnanya juga bisa lebih pas. Nah, jika color grading, ini arahnya biar footage kita agar terlihat lebih stylish gitu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk pengaturan grading sendiri ini nggak ada salah dan nggak ada benar. Jadi tergantung persepsi kita sebagai editornya ingin membuat suasana video itu seperti apa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah oke, kita langsung saja mulai. Untuk menampilkan panel Lumetri Color ini, kita bisa pergi ke Window, kemudian kita ke Workspaces ini yang ada di atas, kemudian pilih yang Color ya teman-teman ya. Oke. Atau mungkin kalian juga bisa langsung, ini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Di sini udah ada tab-tabnya ya. Kita bisa langsung klik yang Color seperti ini. Atau mungkin cukup untuk menampilkan Lumetri Color-nya aja, kita bisa centang Lumetri Color dan Lumetri Scopes ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk hari ini saya akan membahas hanya di basic correction aja ya teman-teman ya. Jadi untuk ini kan banyak ya. Jadi untuk yang creative, curves, color wheels and mattes, XSL secondary dan vignette ini kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kita mulai dari basic correction ya teman-teman ya. Nah, di basic correction ini kita akan mengatur, jadi mengkoreksi ya teman-teman ya, color correction yang seperti saya jelaskan tadi, supaya footage kita bisa lebih natural gitu ya dari segi pewarnaannya. Nah, untuk penggunaan Lumetri Color ini termasuk efek ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal bisa ke efek controls terlebih dahulu. Nah, ini semisal saya hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jika kita bisa lihat di sini masih belum menggunakan efek apa-apa dari basic correction. Semisal kita ingin mengatur exposure-nya gitu ya, mengatur tingkat cahaya, keterangannya gitu ya, brightness-nya. Misal kita naikkan, nah seperti ini, atau mungkin kita atur. Nah, maka otomatis di effect controls ini akan muncul ya teman-teman ya, Lumetri Color ini ya. Nah ini.
nampak tulisan FX Lumetri Color. Nah ini tadi kan kita udah atur nih di basic correction, kemudian di exposure-nya udah kita ubah, maka otomatis di effect control ini juga akan berubah teman-teman ya. Nah ya kalau kita bisa lihat di sini nilainya adalah value-nya 0,4, yang di effect control pun juga sama 0,4. Nah jadi seperti itu ya konsepnya. Oke, daripada kita harus melihat menu yang ini cukup membingungkan ya teman-teman ya. Jadi kita kembalikan ke tampilan Lumetri Scopes-nya aja. Oke, terus apa sih fungsinya Lumetri Scopes di sini? Nah, ini nanti akan berubah ya teman-teman ya. Jika kita atur slider-slider yang ada di sini, nanti ini akan mengikuti. Jadi nanti kita akan tahu tujuannya Lumetri Scopes itu untuk apa. Oke, kita import footage-nya dulu. Sini saya ambil dari internet untuk footage-nya, di mana pemiliknya merekam footage ini menggunakan kamera Sony. Jadi formatnya RAW dengan format log ya teman-teman ya. Kalau Sony itu berarti lognya adalah S-Log. Nah, jika untuk merek yang lain seperti Nikon itu RAW-nya formatnya adalah N-Log. Kalau untuk Canon RAW-nya adalah C-Log gitu ya. Untuk Panasonic V-Log. Nah, seperti itu. Karena ini adalah menggunakan kamera Sony, maka RAW-nya formatnya adalah S-Log. Sini RAW-nya adalah S-Log 3, S-Log 3. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, untuk file RAW itu atau log itu warnanya terlihat lebih buram gini ya. Namun kelebihannya apa kalau kita merekam dalam format RAW atau log itu nanti ketika kita lakukan correction atau kita lakukan grading, hasilnya untuk pewarnaannya akan lebih bagus daripada ketika kita merekam biasa. Tapi jika kalian memiliki footage yang bukan RAW itu juga tidak masalah. Cuma kelemahannya adalah untuk ketika kita melakukan color grading maka akan terbatas gitu ya. Tidak seenak ketika kita mengedit file RAW atau file log. Oke, setelah kita udah import footage kita, selanjutnya kita bisa edit. Nah, di sini kita mulai dari basic correction terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, di basic correction ini ada beberapa menu yaitu input LUT. Nah, LUT ini adalah lookup table gitu ya. Jadi adalah kayak contohnya kalau di Instagram itu seperti filter gitu ya, LUT gitu ya. Nah, untuk menerapkan efek ini kita bisa langsung di footage-nya ya teman-teman ya. Atau bisa menggunakan adjustment layer. Jadi misal ini saya coba hapus lebih dahulu. Nah, ini saya buat adjustment layer. Nah, ini kita bisa drag ke timeline kita. Nah, misal seperti ini. Nah, ini kita bisa terapkan Lumetri Color kita di adjustment layer-nya. Jadi bukan di langsung di footage-nya. Tapi kalau semisal kalian ingin langsung edit di footage-nya langsung juga boleh gitu ya. Cuma nanti pasti ada beberapa kelemahan gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, kita sekarang edit di adjustment layer aja. Nah, untuk yang pertama ini ya teman-teman ya. Ini ada input LUT. Nah, ketika kita klik, nah, di sini ada banyak sekali format log ya teman-teman ya. Ini adalah format untuk kameranya gitu ya. Nah, di sini di footage ini direkam menggunakan kamera Sony yang seperti udah saya jelaskan tadi. Harusnya untuk LUT-nya sendiri yang cocok ketika kita melakukan color correction adalah menggunakan S-Log gitu ya. Nah, di mana di sini kita nggak punya gitu ya format untuk S-Log. Nah, biasanya S-Log ini untuk Sony sendiri bisa kita download mungkin di websitenya Sony langsung gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin kita bisa teman-teman yang mungkin ikut komunitas gitu ya, fotografer atau videografer yang menggunakan perangkat Sony. Nah, di situ biasanya juga di-share untuk
lat-latnya gitu ya, lookup table-nya. Nah, karena saya tidak punya, misal saya akan ambil contoh di sini menggunakan Amira ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, karena ini memang nggak cocok ya seharusnya teman-teman ya, karena memang harus menggunakan yang punyanya Sony gitu ya agar pas warnanya. Ini karena nggak cocok, jadi terlihat footage-nya nampak sangat terang ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari Lumetri Scopes-nya, ya, maka banyak sekali yang mendekati angka 100. Nah, itu menunjukkan bahwa footage kita itu sangat terang gitu ya. Jadi arahnya ke atas semua ini ya, kalau kita lihat di sini. Nah, jadi nggak terlihat bagus. Sedangkan kalau mendekati 0 itu berarti gelap. Itu artinya Lumetri Scopes di sini seperti itu. Nah, karena tidak cocok, maka saya non. Nah, kita akan manual ya teman-teman ya, koreksi warnanya secara manual menggunakan menu-menu yang ada di sini. Oke, kita mulai dari WB selector ini ya teman-teman ya. WB itu white balance. Nah, di sini ada color picker. Ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, bisa kita klik. Nah, tips untuk penggunaan white balance ini, kita bisa pick warna yang putih atau yang terlihat sedikit abu-abu ya teman-teman ya. Tapi yang nggak overexpose juga. Maksudnya overexpose itu adalah maksudnya terlalu terang gitu ya. Jadi jangan terlalu ambil yang terlalu terang, jadi ambil yang agak keabu-abuan gitu ya. Putih pun nggak masalah, cuma jangan yang overexpose gitu. Nah, misal memang kita mau maksa tetap pakai yang putih, misal ini ya teman-teman ya, di belakang ini adalah jendela atau korden gitu ya. Kalau misal kita ambil warna putih ini, nah maka tidak akan terlalu berpengaruh ya teman-teman ya, karena nggak ada informasi yang bisa diambil dari warna putih ini gitu. Jadi kita coba, mungkin ini terlihat ya teman-teman ya, perubahannya yang tadi awalnya 0, temperaturnya naik sedikit dan tinnya juga turun sedikit, jadi nggak terlalu berpengaruh. Misal kita picker lagi warna yang mungkin agak abu-abu gitu ya, jadi putih, cuma tidak terlalu over terangnya. Misal saya ambil di daerah sini, nah ini ya teman-teman ya. Footage kita akan tampak lebih warna biru gitu ya, lebih cool gitu ya, dingin gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa atur koreksi warnanya melalui white balance ini juga. Nah ini juga bisa kita atur secara manual ya teman-teman ya. Jadi kita bisa slide ke kiri atau ke kanan. Nah ini untuk temperatur sendiri. Kalau ke biru ini lebih ke dingin gitu ya, ke cool. Sedangkan kalau ke kanan ini lebih ke warm, hangat gitu ya. Nah, jadi kita harus menempatkan yang tepat di daerah mana. Sedangkan untuk tinnya sendiri ini juga kalau ke kiri ini lebih ke arah hijau gitu ya. Sedangkan kalau ke kanan lebih ke arah ungu atau magenta gitu ya. Jadi kita bisa atur slide-nya. Nah untuk mereset ke 0 lagi kita bisa klik 2 kali ya teman-teman ya. Nah maka dia akan kembali ke angka 0. Oke, misal saya ambil daerah sini aja. Nah mungkin seperti ini. Oke, white balance-nya udah kita atur ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada menu tone. Jadi tone di sini adalah mengatur tingkat terang dan gelapnya pada bagian yang berbeda pada footage kita gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada exposure, contrast, highlight, shadows, whites dan blacks. Nah, seperti apa itu coba kita atur ya teman-teman ya secara manual. Nah, yang pertama di sini ada exposure. Jadi kalau exposure ini kalau kita geser ke kanan atau kita geser ke kiri, ini akan mempengaruhi tingkat kecerahan dan kegelapan seluruhnya pada footage kita gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita ke kanan maka semuanya akan terang gitu ya.
Begitu juga kalau kita slide ke kiri semuanya akan gelap. Kita bisa lihat dari lumetri scopes-nya ini ya teman-teman ya. Semakin ke kiri maka dia akan semakin mendekati 0 alias gelap. Sedangkan kalau kita slide ke kanan seperti ini maka semuanya akan naik ke atas. Dan ini menandakan bahwa footage kita terlalu terang gitu ya. Nah, jadi kita harus atur pencahayaannya agar pas. Nah, seperti itu. Untuk kontras gitu ya. Nah, kalau kontras ini, kalau kita geser ke kanan, nah seperti ini ya teman-teman ya. Sambil kita lihat lumetri scopes-nya. Nah, jadi fungsinya kontras di sini adalah kalau kita geser ke kanan, maka dia akan menggelapkan yang gelap dan menerangkan yang terang gitu ya teman-teman ya, konsepnya ya. Jadi semakin ke kanan kontras, semakin tinggi kontrasnya, yang gelap akan semakin gelap dan yang terang akan semakin terang, seperti itu. Sedangkan kalau kita geser ke kiri, maka gambar kita terlihat flat gitu ya teman-teman ya. Kita lihat lumetri scopes-nya dia akan kumpul di tengah gitu. Nah, kalau kita agak ke kanan, geser ke kanan, maka pas, kita bisa paskan kontrasnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada highlight. Nah, ini ya. Kalau highlight di sini adalah mengatur bagian terang pada footage ya, teman-teman ya. Nah, ini juga kita bisa atur, tidak terlalu terang-terang juga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk shadow sendiri adalah untuk mengatur bagian gelap pada footage. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini ada white and blacks, ya. Ada whites dan ada blacks. Apa bedanya white, black, dan highlight dan shadows? Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau white ini lebih menerangkan yang bagian paling terang gitu ya teman-teman ya. Jadi pengaruh terangnya akan lebih kuat ketimbang ketika kita menggunakan highlight gitu ya. Begitu juga dengan blacks. Jadi pengaruh gelapnya kalau black itu dia lebih kuat ketimbang ketika menggunakan shadow. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus memang mengepaskan supaya balance gitu ya antara gelap dan terangnya. Nah, kemudian untuk saturasi sendiri ini lebih ke arah kekuatan warna gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat gambar di punya kita ini, di footage kita ini, warnanya tampak masih buram gitu ya. Nah, ini kita bisa naikkan ke kanan. Nah, jadi warnanya bisa lebih hidup gitu ya teman-teman ya. Nah, ini pun kita bisa atur. Misal kurang gitu ya teman-teman ya. Ini bisa kita masukkan angkanya secara manual. Misal saya masukkan 250. Nah, ini ya. Jadi bisa seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misal terlalu warnanya terlalu jreng gitu, kita bisa kurangi lagi. Misal seperti ini gitu ya. Nah, kalau misal saturasi ini kita arahkan ke kiri, maka bentuknya akan hitam putih gitu ya teman-teman ya, grayscale tanpa warna. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus pintar gitu ya mengatur tone-nya ini ya teman-teman ya. Jadi usahakan juga apalagi ketika kita melakukan wawancara seperti ini ya teman-teman ya. Usahakan wajah ini jangan terlalu overexpose. Gitu ya, kita harus menjaga agar skin tone-nya gitu ya, warna wajahnya ini tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Dan biasanya para editor-editor yang udah saya tonton gitu ya videonya, mereka cenderung lebih editing ke highlight, shadows, white, blacks-nya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kontras dan exposure-nya ini diatur terakhir gitu ya. Jadi kita atur terlebih dahulu highlight-nya gitu.
Nah, seperti ini. Jadi pencahayaannya jadi lebih enak gitu ya dilihat. Begitu juga dengan shadowsnya. Kalau terlalu ke kanan maka akan terlalu seperti ini warnanya ya teman-teman ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur. Nah, kalau sudah baru kita atur kontras dan exposure-nya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Melakukan color correction. Jadi bisa kita lihat di sini warnanya juga udah tampak lebih enak ya. Kalau mau kita lihat di sini centangnya bisa kita matikan. Nah, jadi ini sebelumnya seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, jadi lebih enak. Atau mungkin kita mau edit temperaturnya lebih orange gitu ya, lebih hangat, silakan. Jadi serah kalian, preferensi kalian. Atau kalau mungkin lebih enak lagi, kalian bisa download latnya gitu ya di website. Misal kamera kalian menggunakan apa, misal menggunakan Nikon atau menggunakan Canon, nah itu bisa di-download di websitenya atau mungkin melalui komunitas. Nah itu baru nanti kalian pilih browse yang ini, kalian klik latnya gitu ya, jadi maka akan muncul di sini. Seperti itu teman-teman. Nah untuk saran gitu ya, ketika kalian melakukan color correction atau maupun color grading, jadi usahakan jangan terlalu lama-lama memandangi monitor ya teman-teman ya, karena itu juga kadang kita bisa memengaruhi penglihatan kita terhadap warna tersebut. Jadi usahakan take a break gitu ya, istirahat sebentar, kita keluar memandang cahaya yang terang gitu ya, atau mungkin melihat pemandangan yang lain gitu ya selain monitor. Terus kemudian kita baru kembali lagi lihat. Nah itu kadang-kadang bisa berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah jadi usahakan istirahat, jangan terlalu lama melihat monitor. Terus kemudian ketika menyinggung masalah monitor juga, ini ya teman-teman ya, penggunaan monitor di sini juga berpengaruh. Nah di sini saya menggunakan monitor bawaan ya. Ini saya menggunakan laptop. Jadi monitornya laptop, layarnya laptop itu sendiri. Nah, usahakan di sini untuk profil warnanya juga jangan diotak-atik gitu ya. Jadi kalau saya di sini default, jadi pengaturan di Intel grafiknya atau mungkin di Nvidia-nya tidak pernah saya ubah gitu ya. Mungkin ada yang saturasinya dinaikkan atau seperti apa. Nah, itu mending default aja gitu ya. Karena takutnya mungkin terlihat di sini saturasinya tinggi sekali gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita tonton di laptop lain atau di perangkat lain gitu ya, warnanya loh kok berbeda antara yang diedit dengan hasil eksportannya ketika kita upload di YouTube misal seperti itu. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi kita setting default aja untuk profil warna di PC atau di laptop kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pembahasan mengenai basic correction di Adobe Premiere Pro. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas untuk yang kreatif ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya.